Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan update ya. Kemarin kalau teman-teman sudah melihat video saya yang terbaru ini, cara scalping dengan time frame 1 jam ke 5 menit, teman-teman saya akan memberikan update. Ternyata uh, gagal ya. Maksudnya gagal adalah ternyata masuk fase arranging. Jadi 90% yang terjadi di market, baik kripto ataupun saham, adalah fase-fase yang kita sebut dengan ranging. Saya juga sudah pernah membuat video bahwa fase ranging adalah fase yang tidak bisa kita tradingkan sama sekali. Atau bisa dikatakan masuk di level yang paling sulit, bahkan untuk profesional sekalipun. Oke, ini update terakhir saya masuk lagi dengan modal 150.000 yang akhirnya gagal berkali-kali dan menjadi 19.000 aja. Nah, gagalnya di mana? Kalau teman-teman lihat, ini adalah bagian pertama. Kalau saya kemarin menjelaskan tentang scalping ya, ngambilnya di sini, kemudian seharusnya bisa segera take profit, gitu kan. Disiplin take profit, disiplin cut loss. Nah, hanya saja kalau teman-teman bisa lihat di sini, saya mengharapkan koin NIR ini harganya bisa menembus ke atas ini gitu. Kemudian malah dia turun dan saya harus cut loss. Di sini pun juga sama. Floating minus ya kan, ternyata saya harus cut loss lagi. Di sini saya tidak mampu membaca market dan masuk tergesa-gesa, akhirnya saya juga cut loss lagi. Sehingga saya masuk lagi di terakhir sekitar jam 8 dengan harapan ini akan naik ya, terjadinya pembalikan arah gitu. Jadi ada koreksi harusnya sedikit. Ya ternyata cukup lumayan banyak. Yang mana kalau saya harusnya sabar menunggu, di sini saya yang ambilnya gitu ya. Sehingga naiknya bisa sangat besar di sini. Tapi sayangnya di sini saya sudah nggak kuat sekitar jam 12 malam. Ya memilih untuk tidur gitu. Jadi kalau bisa teman-teman lihat, saya mengalami kegagalan sebanyak 4 kali yang membuat cukup banyak modal saya hilang gitu ya, dari 150.000 cuma jadi 19.000 aja gitu. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini, ini harusnya juga saya disiplin ya, cut loss. Kalau dia menyentuh ke sini nantinya gitu, dan di sini juga saya harusnya disiplin take profit gitu kan. Karena ini defaultnya 1:1, tetapi saya tidak segera mengambil profit ya. Kesalahan saya di sini ya. Mungkin ini memang lagi recording aja. Dan kalau bisa dan kalau mau ya saya harapannya dia bisa sampai ke sini, itu yang ideal ya. Tapi nanti dilihat kalau memang memungkinkan, kalau tidak ya sudah, kita akan ambil take profit berapapun itu dan harus disiplin. Jadi tidak buru-buru mengembalikan modal 150.000 dari 19.000 ini. Kalau kita lihat sudah menjadi 24.000 ya, ada penambahan yang cukup baik gitu. Nah, kalau teman-teman lihat ini ranging, gimana sih cara tahu kita ranging atau tidak gitu kan dari suatu pergerakan kripto gitu ya. Teman-teman bisa melihat ini adalah fase awal di mana koin ini diturunkan ke bawah. Fase inilah yang harusnya kita tandai, sehingga kalau dia menyentuh lagi area yang sama dan diturunkan ke bawah, maka kita yakini bahwa ini adalah resisten ya, gitu ya, atau kita bisa bilang ini adalah supply. Begitu juga yang ada di bawah, saat ini menyentuh area bawah di sini ya, tidak presisi harganya tapi area, kemudian dia naik, itu berarti menyentuh area namanya demand atau pembelian di sini ya. Di sini area demand yang ditentukan, yang sangat krusial karena banyak mengira ini akan turun gitu kan, akan menjadi area supply, ternyata enggak, akhirnya dia malah naik gitu. Nah, untuk area supply and demand, gimana sih agar kita
bisa paham bahwa oh ini saatnya beli, ini saatnya jual. Cara sederhananya adalah saat dia menyentuh area demand kemudian berhasil lepas, itu saatnya kita beli. Jadi nanti kita ada pembatas jualnya, beli di sini dan jual di sini gitu, atau jual nanti mendekati area dari supply-nya atau resistannya. Begitu juga dengan di resisten, teman-teman bisa melihat di sini. Di resisten dia sudah menjebol resisten ya, dan dianggap keinginannya banyak orang ini akan naik terus, ternyata masih saja gagal. Nah, gimana caranya menjual di resisten atau posisi sell? Kita harus tahu dulu dia memang sudah lepas dari areanya. Kemudian dia ada rejection hijau sekali seperti ini, kemudian kita akan melakukan posisi sell. Seperti ini sama, dia ada rejection, dia akan warna merah sekali, kemudian kita posisi buy, lalu harganya naik. Kalau kita lihat di sini, ini juga sama, ini berkali-kali menyentuh posisi area dari supply-nya gitu ya. Kalau teman-teman merasa bingung misalnya, wah ini sudah kena supply tapi kemudian kembali lagi ke area supply gitu kan. Nah kalau sudah seperti itu, ya ditunggu saja. Seperti ini akhirnya ditunggu, kita bisa dapat banyak gitu ya, dapat banyak keuntungan. Jadi kita akan mengambil keuntungan dari dua arah. Arah pertama lah ada arah dari pembelian atau demand, arah kedua adalah arah dari supply atau penjualan. Tapi sekali lagi ini cukup sulit. Jadi membelinya di mana sih gitu kan? Seharusnya membelinya adalah saat dia berada di area sini. Ini adalah area yang tepat untuk membeli. Nah, mungkin itu saja. Ketemu lagi update dari trading saya selanjutnya.